Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Oke, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Dandadan episode 5. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Pada keesokan harinya, Okarun terlihat begitu bingung jika bertemu Momo. Dia mencoba menyemangati dirinya sendiri dan belajar tidak canggung untuk sekedar berbasa-basi mengucapkan kata selamat pagi. Dan benar saja, di depan gerbang sekolah Momo sudah menunggu kedatangannya. Gadis itu pun memandang Okarun hingga membuat pemuda tersebut tidak bisa berkata-kata. Walau telah menjadi teman dekat, tapi Okarun sungguh tidak menyangka kalau Momo menunggu hingga segitunya. Dia pun berpikir mungkin saja Momo sedang menunggu orang lain. Tidak ingin salah paham, Okarun pun langsung nyelonong dan mengabaikan Momo begitu saja. Tapi Momo segera menyapa Okarun dan mengajaknya untuk masuk sekolah bersama-sama. Disinilah perasaan Okarun terlihat senang dan begitu lega. Berbeda dengan saat pertama kali bertemu, saat ini Momo sangat bersemangat ngobrol dengan Okarun. Dia begitu antusias ngobrol mengenai alien dan UFO, hingga tanpa sadar membuat Okarun begitu canggung. Sesaat kemudian keduanya nampak berpisah dan mulai memasuki kelasnya masing-masing. Tapi setelah itu, Okarun terlihat jatuh karena ditabrak oleh teman sekelasnya. Dia pun dimaki-maki karena sudah menghalangi jalan. Ya, Okarun pun kembali pada kehidupan di kelas yang penuh dengan bulian dan membosankan. Sambil membuka serta membaca buku-buku anehnya, Okarun berusaha menguatkan diri untuk selalu memaafkan teman-teman sekelasnya. Dia merasa tenang karena Momo saat ini sudah mau menjadi temannya. Di sisi lain, Momo terlihat melamun dan tidak memperdulikan keadaan di sekelilingnya. Kedua temannya pun agak khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi pada gadis tersebut. Saat ini Momo tidak pernah sekalipun membalas pesan WA, dan dia telah beralasan kalau ponselnya telah hilang. Bahkan kemarin Momo juga bolos sekolah. Kedua temannya pun berpikir kalau Momo kembali mengunjungi mantan pacarnya, dan mereka terus memikirkan berbagai hal negatif yang terjadi pada Momo. Disinilah diketahui kalau si Momo ternyata ingin ngobrol dengan Okarun tentang alien. Okarun sendiri juga ingin sekali ngobrol dengan Momo. Pemuda itu pun mulai terobsesi dengan eksistensi hantu. Dia agak menyesal karena tadi pagi tidak bisa menjawab pertanyaan Momo. Padahal pagi itu Momo sudah sebegitu bersemangatnya. Okarun merasa kalau dia harus meluruskan masalah ini agar Momo tidak membencinya. Pada intinya, baik Momo ataupun Okarun, keduanya sama-sama ingin bertemu untuk ngobrol satu sama lain. Ketika memasuki waktu istirahat siang, keduanya nampak menerobos kerumunan siswa untuk bisa bertemu. Sayangnya mereka sisipan dan tidak bisa bertemu. Momo tidak bisa menemukan Okarun di dalam kelas. Demikian juga dengan Okarun yang tidak menjumpai Momo di kelasnya. Hal ini begitu aneh. Padahal kelas mereka nampak bersebelahan. Dikarenakan saat ini adalah waktu istirahat, Okarun pun berpikir kalau Momo mungkin ada di kantin. Tapi sayangnya dia tidak bisa menemukan Momo di sana.
Sementara itu si Momo juga kembali sisipan dan tidak menemukan Okarun dimanapun. Keduanya pun nampak bingung dan frustasi. Si Okarun berpikir kalau Momo mungkin menghindarinya pasca kejadian membosankan tadi pagi. Sementara si Momo malah terus bertanya-tanya dan mencari keberadaan Okarun yang lenyap bak di telan bumi. Parahnya, ternyata keduanya duduk bersebelahan di taman walau dipisahkan oleh sebuah tembok. Berbagai hal aneh mulai membayangi pikiran mereka berdua. Momo merasa kalau si Okarun menjauhinya, sementara si Okarun malah berpikir kalau Momo menganggapnya sebagai teman cadangan saja. Keduanya terlihat begitu galau dan saling menghela nafas panjang. Ketika keduanya beranjak dan hendak kembali ke kelas, disitulah mereka saling bertabrakan serta tidak menyangka bisa bertemu di tempat ini. Walau cukup kebingungan, tapi Momo begitu terenyuh karena Okarun telah mencarinya sedari tadi. Momo pun mengungkapkan hal yang sama, dan dia mulai kecewa karena waktu istirahat sudah mau habis. Suasana pun tiba-tiba berubah menjadi aneh, dan lebih parahnya lagi mereka dipergoki oleh teman-teman sekelasnya Momo. Teman-temannya pun mengira kalau Momo berpacaran dengan Okarun. Jelas saja Momo tidak menyangka bakalan ketahuan seperti ini. Dia pun menepiskan anggapan tersebut dengan menegaskan kalau tidak memiliki hubungan spesial dengan Okarun. Demikian juga dengan si Okarun yang tidak sudi memiliki pacar seperti Momo. Momo dan Okarun nampak saling mengejek dan berlalu. Mereka begitu dongkol dan tidak ingin menyapa satu sama lain lagi. Parahnya, kedua teman Momo malah menilai kalau si Okarun dan Momo sangat amat akrab. Di dalam toilet, Okarun nampak menyesal telah berkata buruk pada Momo tanpa berpikir panjang. Tentu saja dia berniat untuk segera meminta maaf pada gadis tersebut. Tapi saat hendak membuang air kecil, Okarun begitu kaget melihat burungnya tidak memiliki telur. Shin pun beralih pada Momo yang tengah diinterogasi oleh teman-teman sekelasnya. Semuanya pun sangat penasaran dengan lelaki yang bisa mencuri hati Momo. Momo pun tidak bisa mengelak ketika Okarun tiba-tiba mendatangi kelasnya. Di sini Okarun berusaha mengajak Momo untuk berbicara secara baik-baik. Dia juga berkata kalau saat ini sedang mengalami masalah yang sangat besar. Tapi Momo masih sakit hati dan tidak ingin berbicara dengan si Okarun. Dia pun mengusir paksa Okarun pergi di depan teman-temannya. Walau Okarun sudah memohon sambil mengiba, sayangnya Momo masih juga tidak mau merendah. Teman-temannya pun berkata kalau Momo terlalu dingin dan cukup jahat. Okarun pun akhirnya pergi dan menganggap bahwa Momo begitu malu untuk sekedar berteman dengannya. Waktu pulang sekolah pun tiba. Saat itu juga, tanpa sengaja Okarun menabrak bahu seorang siswi. Wajah rupawan gadis tersebut membuat Okarun langsung tersipu malu. Gadis itu pun menawarkan sebuah air putih di tasnya untuk Okarun. Dia sungguh meminta maaf hingga membuat Okarun benar-benar salah tingkah. Sementara itu Momo melintas dan dia masih merasa bersalah karena terlalu jahat pada Okarun. Tapi di sini dia begitu bingung setelah menyadari kalau Okarun berbicara akrab dengan seorang gadis cantik. Padahal sebelumnya Okarun pernah berkata kalau dia tidak memiliki teman seorang pun. Gadis berambut pink yang diketahui bernama Aira Shiratori itu pun nampak melewati Momo. Dan disinilah Momo mengetahui kalau gadis tersebut hanya mempermainkan perasaan Okarun saja. Aira menyebut kalau Okarun adalah otaku aneh karena sudah menyukainya. Ternyata Aira adalah seorang bad girl yang hobi mempermainkan cowok-cowok cupu. Jelas saja Momo begitu geram melihat Okarun dipermainkan. Tanpa banyak bicara, dia langsung menggunakan kekuatan espernya dan menjatuhkan sebuah baskom besar tepat di kepala Aira. Jelas saja gadis itu langsung pingsan dan tergeletak di lantai. Momo pun langsung menghentikan Okarun saat pemuda itu hendak menolong Aira. Dia juga berpura-pura memuji Okarun di hadapan Aira dan teman-temannya. Namun Aira masih terlihat bingung dengan nasib sial yang dialaminya. Dalam perjalanan pulang, Momo meminta maaf pada Okarun karena sudah bersikap buruk. Insiden di taman sebelumnya membuat Momo begitu kalap apalagi dia dipergoki oleh teman-temannya.
Gadis itu juga mengungkapkan kalau berteman dengan Okarun tidak memalukan sama sekali. Sambil terbata-bata, Okarun menjawab kalau dia tidak ada masalah sama sekali. Dia justru begitu senang semuanya baik-baik saja. Sesaat kemudian Okarun kembali teringat akan musibah yang menimpanya. Dia pun berbicara dengan serius serta menyampaikan detail permasalahannya pada si Momo. Jelas saja Momo langsung tertawa terpingkal-pingkal setelah mengetahui kalau telur di burungnya Okarun hilang entah kemana. Sementara itu Seiko nampak menceramahi Okarun karena pemuda itu tidak jujur dan mengatakan masalah ini sedari awal. Okarun terlihat hanya bisa pasrah menerima omelan dari neneknya Momo itu. Seiko pun mengambil sebuah cermin untuk memeriksa tubuh Okarun. Dia lantas memerintahkan Momo untuk mengambilkan sebuah boneka dan baskom cuci berisi air. Seiko begitu sadar kalau di dalam tubuh Okarun ada sesuatu yang mencurigakan. Sesaat kemudian Okarun merendamkan kakinya pada baskom. Boneka yang sudah ditempeli jimat penghalang juga terlihat sudah disiapkan. Saat itu juga Seiko mengumpat sambil memukul kepala Okarun dengan kipas kertas besar. Jelas saja Okarun begitu kaget dan bingung mengapa Seiko tiba-tiba memukulnya. Walau dia protes, tapi Seiko tidak peduli dan kembali memukulinya dengan kipas kertas. Disinilah Momo menyadari kalau aura Okarun berubah ketika Seiko melepaskan pukulannya. Seiko pun meminta Momo untuk mencabut aura tersebut saat berubah warna. Bagaimanapun juga, hal itu harus dilakukan karena aura tersebut bukanlah aura milik Okarun. Semuanya pun bersiap di posisi masing-masing. Ketika Seiko kembali menghantamkan kipas besarnya pada kepala Okarun, saat itu juga Momo langsung menarik dan melepaskan aura aneh yang bersembunyi di tubuh temannya itu. Anehnya, saat itu juga jimat penghalang yang melekat pada boneka maneken Neko tiba-tiba hangus. Sedetik kemudian boneka itu hidup dan kabur begitu saja. Tentu saja Seiko, Momo, dan Okarun langsung berusaha mengejar maneken Neko tersebut. Tapi si Neko bisa kabur dan menghilang dengan sangat cepat. Momo pun berkonsentrasi dan menyisir seluruh rumah dengan kekuatan psikisnya. Dia pun menemukan maneken Neko yang bersembunyi di balik pintu gudang serta segera menguncinya dengan kencang. Disinilah si Neko benar-benar tidak berdaya dan memaksa untuk dilepaskan. Seiko pun mengungkapkan kalau si Neko ini sebenarnya adalah nenek Turbo. Jelas saja Okarun dan Momo nampak begitu kaget. Mereka menyangka kalau hantu pembuat onar itu sudah pergi ke alam baka. Si Turbo pun sesumbar dan dia tidak mungkin kalah begitu saja oleh dua bocah ingusan. Ketika tubuhnya terbakar oleh jimat penghalang Seiko, saat itu juga nenek Turbo berubah ke wujud rohnya dan berenang di antara api. Pada kesempatan yang sangat singkat itulah, nenek Turbo segera masuk ke dalam tubuh Okarun. Mungkin karena hampir tewas, aura keberadaannya jadi melemah dan hilang begitu saja. Nenek Turbo pun berencana untuk sembunyi di dalam tubuh Okarun sambil menunggu kekuatannya kembali. Dia juga berencana untuk menghabisi Momo, Seiko, dan Okarun ketika waktu kebangkitannya telah tiba. Momo pun mengingatkan kalau si Turbo sudah kalah telak dan tidak memahami situasi saat ini. Tapi nenek Turbo tidak mau mengakui kalau dirinya kalah. Hantu itu pun menantang dan akan menghajar Momo hingga babak belur. Dia juga memperingatkan semuanya untuk tidak berbuat macam-macam agar telurnya Okarun bisa kembali. Jelas saja Okarun dan Momo sangat kaget. Saat ini nenek Turbo seakan berada di atas angin dan bisa membalikkan keadaan. Dia pun menyuruh Okarun untuk mengambil pisau dan setelahnya menghabisi Momo dan Seiko. Jika Okarun mematuhinya, maka si Turbo akan mengembalikan biji telurnya. Jelas saja Okarun sangat amat marah mendengarkan ocehan si nenek Turbo yang begitu mengintimidasi. Tanpa disangka pemuda itu langsung berubah wujud ke dalam mode spiritual kekuatan nenek Turbo. Momo dan nenek Turbo pun jadi bingung mengapa hal ini bisa terjadi. Seiko pun menegaskan bahwa kertas kipasnya dibuat untuk mengusir roh jahat dari tubuh manusia.
Kekuatan Nenek Turbo sepertinya melekat kuat pada jiwa Okarun, dan pukulan kipas sebelumnya hanya membuat kesadaran si Turbo keluar. Dengan kata lain, kekuatan roh Nenek Turbo masih bersemayam di dalam tubuh Okarun, tapi kesadarannya keluar dan menempati boneka manekin Neko. Seiko pun menegaskan bahwa hanya dirinya seorang saja yang bisa mengembalikan kesadaran Nenek Turbo. Dia pun memaki Nenek Turbo dengan begitu parah karena sudah berani mengejeknya. Seiko lantas memukuli Nenek Turbo dengan begitu brutal, hingga sosok penghuni boneka Neko tersebut ampun-ampun. Momo pun meminta Seiko untuk menghentikan amukannya pada Turbo. Di sini Momo mengungkapkan bahwa sejujurnya dia tidak bisa membenci Nenek Turbo walau hantu itu begitu licik. Sebelumnya Momo telah melihat kalau si Turbo memiliki simpati pada arwah para gadis yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dia pun mengajak Nenek Turbo berdamai dan menjadi aliansi. Jika Turbo mau mengembalikan telur burungnya Okarun, maka Momo berjanji akan mengembalikan kekuatan hantu tersebut. Walau masih kesal, tapi Nenek Turbo langsung menyetujui penawaran Momo. Ketika Momo meminta telur burungnya Okarun dikembalikan, sayangnya si Nenek Turbo tidak bisa melakukannya. Hantu tua itu benar-benar tidak membual, dan dia berkata kalau telur burung Okarun telah terjatuh di suatu tempat.